China merasa terancam saat Indonesia dan AS laksanakan latihan militer Super Garuda Shield 2022. Indonesia tengah melakukan latihan tempur akbar Super Garuda Shield bersama Amerika Serikat alias AS. Indonesia dan AS begitu serius melaksanakan Super Garuda Shield yang dimulai sejak 1 sampai tanggal 14 Agustus tahun 2022. Indonesia dan AS melakukan latihan tempur Super Garuda Shield di beberapa lokasi di Indonesia. Salah satu lokasi yang dipilih ialah Amborawang, Kalimantan Timur. Upacara pembukaan Latmas Super Garuda Shield 2022 berlangsung di markas Yonif Rider 600 Modang dengan Inspektur Upacara dan Yonif 623, BWU Mayor If Dimas Yamaputra. Gubernur Kalimantan Timur, Isran Nur yang turut hadir dalam upacara pembukaan menyampaikan bahwa latihan ini akan sangat penting bagi militer Indonesia. Tentu kita menyambut baik Latmas Super Garuda Shield ini. Apalagi Kaltim akan menjadi ibu kota negara. Kita harus siap skill, peralatan, teknologi, taktik dan segala macamnya. Selamat mengikuti Latmas Super Garuda Shield tahun 2022. Semoga TNI kita makin kuat dan lebih bersahabat, ujar Isran. Selain di Kalimantan Timur, Super Garuda Shield dilakukan di perairan Dabo Singkep, Riau hingga Bandara Sultan Mahmud Baharudin, Palembang. Ketiga cabang angkatan bersenjata Indonesia dan AS mengikuti latihan tempur ini. Kemudian ada Australia dan Jepang yang ikut aktif dalam Garuda Shield. Garuda Shield sendiri sudah dilakukan Indonesia dan AS semenjak tahun 2009. Garuda Shield menjadi wadah eratnya hubungan militer Indonesia dan AS walau pada tahun 1995 sampai tahun 2005 Indonesia dapat embargo alutsista dari Paman Sam. Latihan tempur ini sangat strategis bagi Indonesia. AS melihat Indonesia sebagai negara penting di Asia Tenggara. Lebih jauh Garuda Shield bisa mengirimkan sinyal kepada negara di Asia Pasifik bahwa ini loh Indonesia yang dianggap penting bagi AS. Dalam edisi sebelumnya, cuma Angkatan Darat kedua negara yang dilibatkan dalam latihan ini. Namun saat ini ada AU dan AL yang ikut serta dalam latihan. AL Indonesia setidaknya mengerahkan 4 KRI untuk mendukung latihan tempur Garuda Shield. Keempatnya ialah KRI Bung Tomo, KRI Franz Kaisiepo, KRI John Lai dan KRI Makassar. Pengerahan KRI Makassar tentunya untuk mendukung latihan pendaratan amfibi. Untuk itulah Marinir Indonesia mengerahkan 2 tim Yontai VIP dan 5 tank amfibi LVTP-7. Untuk mengimbangi pengerahan AL Indonesia, US Navy menerjunkan Littoral Combat Ship USS Charleston, USS Green Bay, pesawat intai maritim P-8 Poseidon, 2 LCAC hingga 1 peleton USMC Force Recon. Selain AS, AL Singapura ikut mengerahkan RSS Supreme dan RSS Resolution. Latihan ini memang ditujukan untuk Indonesia menghadapi pertempuran asimetris. Taktik menghadapi kekuatan besar ini memang dibutuhkan oleh Indonesia. Di samping itu militer Indonesia sudah mengalami pertempuran asimetris secara nyata. Pada tanggal 10 November tahun 1945 di Surabaya menunjukkan bagaimana militer Indonesia meladeni pemenang Perang Dunia II, Inggris. Inggris yang pede dengan keunggulan strategis dan taktis harus mengakui perlawanan sengit militer dan pejuang Indonesia. Klaim China untuk menjaga seluruh Laut China Selatan juga semakin keras, lapor Al Jazeera pada tanggal 4 Agustus tahun 2022. China sendiri memandang Garuda Shield sebagai ancaman baginya. China memandang latihan yang ditingkatkan itu, Super Garuda Shield, sebagai ancaman, dan media pemerintah menuduh Amerika Serikat menciptakan aliansi Indo-Pasifik seperti NATO untuk dengan sengaja memprovokasi konflik, jelasnya. Militer Indonesia harus tetap tegak dengan langkahnya mengadakan Super Garuda Shield bersama AS walau nantinya diprotes China.